Jumpa lagi bersama saya Joshua Paride, Chief Economist Permata Bank, sekaligus Head dari Permata Institute for Economic Research. Pada episode ketiga kali ini, kita akan bahas terkait dengan prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2025, serta isu-isu terkini yang akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Isu utama yang akan menjadi highlight dalam episode kali ini adalah terkait dengan risiko perang dagang pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Tidak hanya itu juga, kita juga akan membahas terkait dengan arah kebijakan pemerintahan baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Bagaimana dampak dari perang dagang terhadap ekonomi global secara umum, serta dampaknya pada ekonomi Indonesia. Bagaimana arah kebijakan pemerintahan baru terhadap tantangan perekonomian Indonesia. Untuk menjawab hal tersebut, pada episode kali ini, kita akan membahasnya secara mendalam dengan narasumber yang sudah sangat expert dalam isu ini. Beliau adalah Bapak Yose Rizal Damuri, Executive Director dari CIS. Selamat datang Pak Yose. Ya, selamat. Welcome. Akhirnya bisa datang bertemu dengan Pak Yose. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Joshua. Appreciate your time Pak. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Pak. Nah, peers dan juga Pak Yose, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut Pak, kita juga sudah menyiapkan beberapa slide mungkin sebagai introduction dulu, dan juga pandangan kami dari Permata Institute for Economic Research, bagaimana kita melihat risiko global, terutama dari sisi perang dagang dan juga kaitannya terkait dengan tantangan ekonomi domestik di tahun ini. Kalau kita lihat di tahun ini, setidaknya ada kurang lebih 3 risiko global yang akan kita hadapi, masih kita akan hadapi. Yang pertama adalah terkait dengan masih berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok secara khusus. Kalau kita melihat bagaimana dependensi ekonomi Indonesia khususnya terhadap Tiongkok ini makin meningkat dari waktu ke waktu. Ya, dalam 10-20 tahun terakhir ini makin meningkat. Dan kalau kita melihat lagi data ataupun proyeksi dari IMF World Bank menunjukkan bahwa tahun ini pertumbuhan Tiongkok ini akan terus akan tumbuh di bawah 5%, sehingga tentunya ini akan bisa mempengaruhi kinerja perdagangan ekonomi Indonesia. Yang kedua juga kita melihat bagaimana dampak kondisi dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Presiden Trump, di mana ini akan memberikan ketidakpastian dari kebijakan imigrasi, lalu juga dampak dari pelebaran defisit anggaran di Amerika Serikat, dan juga tentunya adalah yang akan kita bahas bersama adalah perang dagang itu sendiri. Dan yang terakhir adalah yang juga masih akan kita hadapi adalah ketidakpastian dari geopolitik global, yang ini datang dari baik itu Timur Tengah, Eropa, dan juga ketegangan yang juga bisa datang dari US dan juga BRICS. Ya. Lalu berikutnya pun juga ini kami mengutip dari riset dari IMF yang menyebutkan bahwa risiko dari perang dagang itu ternyata bisa berdampak negatif pada ekonomi global. Ya, bahwa kalau Amerika Serikat menerapkan tarif universal 60% dan juga terhadap China 60%, ini akan bisa berdampak pada perlambatan ekonomi global sekitar 0,8% poin di tahun 2025 dan 1,3% poin di tahun 2026. Namun kalau kita melihat sendiri bagaimana resiliensi ekonomi Indonesia, dampaknya sendiri di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat simulasi dampaknya, sekalipun memang ekonomi Indonesia akan melambat, tapi cenderung perlambatannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Lalu di slide yang terakhir, kita juga bisa melihat bagaimana terkait dengan arah kebijakan fiskal Indonesia di tahun ini, dan ini terindikasi dari APBN 2005. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang ada aspirasi dari pemerintah untuk meningkatkan dari sisi spendingnya. Namun tentunya yang menjadi permasalahan bersama adalah bagaimana mendorong peningkatan atau meningkatkan optimalisasi penerimaan perpajakan. Sehingga konsekuensinya di sini kita melihat bahwa pemerintah menargetkan pelebaran defisit sekitar 2,5% terhadap PDB di tahun ini. Dan ini tentunya tadi disebabkan oleh peningkatan dari sisi belanja pemerintah, dan tentunya menjadi isu kita bersama adalah beberapa program strategis pemerintah seperti MBG, lalu juga terkait dengan nomenklatur pemerintah yang cukup meningkat tahun ini. Tentunya ini menjadi salah satu tantangan bersama ya dari sisi pemerintah. Namun diharapkan sekalipun memang ada tantangan global, namun kita melihat bahwa konsumsi domestik diharapkan masih menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini. Nah, mungkin itu peers dan juga Pak Yose sekilas pandangan dari peer terkait dengan gambaran perang dagang dan juga arah kebijakan pemerintahan Indonesia di tahun ini. Mungkin kita langsung saja Pak Yose ya, bagaimana pandangan Pak Yose terkait dengan
potensi dan arah perang dagang yang baru-baru ini akan terjadi gitu ya, khususnya di bawah di bawah pemerintahan Donald Trump ini gitu ya. Dan apakah ini bagaimana dampaknya juga kepada perekonomian global? Jadi setelah Donald Trump itu diinaugurasi kemarin, dia langsung menandatangani 49 kalau nggak salah executive order, dan kebanyakan itu memang menjalankan apa yang selama ini sudah dia sampaikan. Tapi memang mengenai penetapan tarif sekarang kelihatannya belum dia lakukan. Cuma kita bisa melihat bahwa perang dagang ini mau nggak mau pasti akan terjadi. Mungkin tidak akan terjadi secara langsung, tetapi paling tidak Donald Trump akan menjadikan tarif itu sebagai instrumen untuk memaksa ataupun mengancam negara-negara lain. Ini yang kejadiannya misalnya dengan Amerika, dengan Kanada, dengan Meksiko, dan kemungkinan juga akan dengan Tiongkok. Jadi tarif itu bukan lagi, atau perang dagang itu bukan lagi hanya menjadi perang dagangnya sendiri, tetapi menjadi instrumen geopolitik yang digunakan untuk menekan partner dari Amerika Serikat. Permasalahannya untuk perekonomian dunia ini meningkatkan, tentunya akan meningkatkan ketidakpastian. Apakah memang tarif itu akan dijalankan atau tidak? Tetapi yang jelas orang sudah harus mengantisipasi ketika misalnya tarif biaya masuk itu akan dinaikkan menjadi 25% atau bahkan 100%. Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya tidak terlalu disukai oleh dunia usaha, karena mereka harus mengantisipasi ketidakpastian yang makin hari makin besar. Jadi dampaknya sendiri mungkin bukan hanya dari tarifnya atau biaya masuknya sendiri, tetapi lebih besar lagi adalah dari ketidakpastian yang harus diantisipasi, dan untuk mengantisipasinya membutuhkan biaya yang lebih besar lagi dari dunia usaha ataupun perekonomian global semuanya. Dan menurut Pak Yose, apakah ini menjadi equilibrium baru ya bagi perekonomian dunia ke depannya? Karena kalau kita lihat kan dari Trump 1.0 ini kan gelagatnya sepertinya deglobalisasi kan semakin mencuat gitu ya. Apakah ini akan menjadi new normal buat ekonomi global, Pak? Ya, kelihatannya memang akan menjadi new equilibrium, atau paling tidak akan menjadi satu praktek baru ya, praktek yang biasa dianggap sudah umum. Kalau dulu ketika sebelum Trump periode pertama misalnya, perdagangan itu ditandai dengan era keterbukaan. Tetapi kemudian dia merubah ini semua, akibatnya tarif biaya masuk itu dijadikan semacam alat untuk menekan berbagai negara-negara lainnya. Dan ini semua sebenarnya lebih mengarah lagi kepada praktek-praktek yang baru tadi, di mana berbagai perjanjian-perjanjian, berbagai rules yang dulu itu sudah biasanya dipatuhi, sekarang ini tidak lagi dijalankan oleh orang atau pihak yang sebenarnya menuliskan rules tadi. Ini kan ironinya itu seperti itu. Dunia yang selama ini aturan-aturan dunia itu lebih banyak dibentuk oleh Amerika Serikat selama 80 tahun belakangan ya, dari tahun 45. Tetapi sekarang ini yang merubah aturan-aturan itu sendiri itu juga adalah Amerika Serikat. Ini saya jadinya kadang-kadang suka joking dengan teman-teman ya, mengatakan bahwa kalau kita dulu tuh nggak seneng karena Amerika Serikat sering bersikap seperti polisi dunia gitu ya, menetapkan aturan-aturan rambu-rambunya, kemudian orang harus bersikap seperti ini, seperti itu. Nah sekarang ini mereka sendiri yang merubah itu semua. Tadinya mereka menetapkan rambu-rambu, sekarang ini mereka malah menghilangkan rambu-rambunya itu sendiri. Jadi kalau tadinya polisi dunia, sekarang ini menjadi preman dunia gitu ya. Nah, jokingnya seperti itu, tapi kelihatannya sudah kejadian seperti tadi. Dan salah satu alat yang digunakan seperti tadi kita bicarakan adalah
bea masuk kepada Amerika Serikat. Karena memang terus terang Amerika Serikat itu masih menjadi market yang besar sekali. Di luar dari minyak dan juga energi ya, Amerika Serikat menyerap hampir 20%. Sekitar 15% dari impor dunia, dari produksi dunia. Kalau kita bicara tentang produk-produk manufaktur yang sifatnya final goods, yang sifatnya udah barang jadi, ini bahkan bisa naik lagi menjadi 20% lebih, gitu ya. Jadi tetap itu merupakan pasar dunia yang sangat lukratif dan sangat menentukan arah perekonomian dunia ke depan. Oke, jadi kalau tadi kita mengonfirmasi datanya ataupun simulasi dari IMF itu, menurut Pak Yose apakah itu konfirmasi atau gimana Pak? Kelihatannya bisa seperti itu juga. Dari beberapa yang lain juga mencoba melihat ya bagaimana misalnya dari Peterson Institute juga membuat simulasi juga yang memberikan bahwa untuk Amerika Serikat sendiri GDP-nya bisa terpengaruh hingga 0,3%, 0,4%. Dan artinya kalau diakumulasikan dengan yang lain-lain itu menjadi lebih besar lagi tentunya ya. Jadi kelihatannya memang perekonomian dunia bisa akan terpengaruh secara signifikan, walaupun mungkin pengaruh yang lebih besar datangnya kepada Amerika Serikat itu sendiri dibandingkan dengan partner-partnernya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan dampak dari trade war terhadap ekonomi global. Mungkin saya tertarik untuk membahas ekonomi Indonesia, Pak. Kalau kita bicara Indonesia kan sebenarnya kan tidak termasuk dalam 10 besar ya. 10 besar mitra dagang Amerika Serikat. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan Pak Yose dampak dari penerapan tadi tarifnya Trump sendiri terhadap Indonesia? Sebenarnya apa sih untung dan ruginya buat Indonesia? Ya, kalau di dalam ilmu ekonomi itu biasanya ketika ada kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi harga, itu ada yang namanya income effect. Income effect itu yang seperti tadi kita sudah lihat dari gambar tadi. IMF memperlihatkan bahwa income itu akan menurun. Tapi juga ada yang namanya substitution effect. Dari di mana kemudian penurunan ini akan mencari celah di mana akan ada realokasi. Realokasi misalnya di dalam perdagangan, realokasi di dalam investasi, realokasi di dalam produksi dan supply chain. Jadi arrangement di dalam supply chain juga pasti akan terjadi akibat dari kebijakan ini. Nah, Indonesia sebenarnya mempunyai kesempatan untuk itu, di mana kesempatannya bisa cukup besar juga untuk mendapatkan benefit dari substitution effect-nya. Karena income effect-nya mungkin nggak terlalu besar. Ya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan substitution effect-nya itu dengan memanfaatkan realokasi investasi misalnya, dengan memanfaatkan realokasi perdagangan, dan itu bisa menjadi peluang-peluang ke depannya. Tetapi masalahnya di dalam Trump periode pertama kita melihat bahwa Indonesia tidak terlalu bisa memanfaatkan hal tersebut. Ya, import Amerika dari Vietnam pada perang dagang pertama tadi itu bisa meningkat hingga 200%. Ya, 160%, hampir 160%. Tapi ketika Indonesia pada saat itu importnya stagnan. Import Amerika dari Indonesia stagnan, nggak terlalu besar pengaruhnya, bahkan sempat mengalami penurunan juga. Ya. Apalagi kemudian kita juga mengalami pengaruh negatifnya akibat dari import Tiongkok yang juga melemah sebagai efek indirect effect-nya kepada Indonesia. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah apakah kita punya kesiapan tidak untuk memanfaatkan peluang-peluang tadi? Sebenarnya ini sudah didiskusikan puluhan kali ya, tetapi kita mungkin memang belum terlalu melihat apa yang kita sudah siapkan, respons apa yang kita perlu jalankan di Indonesia ini agar bisa mendapatkan opportunities dari substitution effect-nya tadi.
Jadi Pak Yosef masih belum lihat Pak ya. Jadi kondisinya mungkin hampir sama dengan perang dagang pertama gitu Pak ya. Kita pemerintah belum punya strategi yang gitu ya untuk bisa menarik realokasi tadi Pak. Nah, masalahnya ini kan bukan sesuatu hal yang bisa dilakukan secara singkat. Itu sebenarnya harusnya sudah kita lakukan dari dulu. Apakah memang ada Trump itu akan naik lagi atau tidak? Kita sudah harus mempersiapkan. Sebenarnya resepnya sama kok seperti yang biasa kita sudah bahas, selalu sering bahas bahwa ada perbaikan di dalam iklim investasi kita, kemudian peningkatan daya saing, pembentukan sumber daya manusia yang lebih baik, infrastruktur yang lebih baik. Nah, hal-hal seperti ini belum terlalu dijalankan selama ini, sehingga ketika ada kesempatan seperti ini, itu kemudian kita cenderung untuk miss the momentum, kehilangan momentumnya. Dan tadi terkait dengan bagaimana dampaknya pada Indonesia, mungkin adakah gambaran Pak Yosef, proyeksi terkait dengan raca dagang Indonesia Pak tahun ini dengan dampak tadi dari perang dagang itu sendiri? Kalau seperti itu kan tentunya banyak sekali yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama tentunya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan direct effect-nya tadi. Sayangnya kelihatannya belum tentu kita bisa memanfaatkannya. Sekitar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu memang sebagian besar, sekitar 17% itu datangnya dari electrical machinery. Kemudian ada sekitar 20% lainnya datang dari apparel, dari pakai garment ataupun juga footwear. Cuma apakah kemudian kita bisa meningkatkan kapasitas kita? Apakah kita bisa meningkatkan competitiveness kita, daya saing kita untuk produk-produk tersebut atau tidak? Ya, ketika perang dagang ini terjadi, misalnya supaya mendapatkan realokasi perdagangan tadi. Nah, ini masih pertanyaan yang besar ya. Permasalahannya kan ada juga indirect effect-nya. Indirect effect misalnya untuk ekspor Indonesia ke Tiongkok. Kalau Tiongkok terkena, kemudian kita juga akan terkena juga indirect effect-nya, di mana ekspor kita akan ke Tiongkok yang sebagian besar adalah bahan baku atau bahan menengah, itu juga akan cenderung pengaruh. Dan kita bisa lihat bahwa datanya itu mungkin sekitar kalau nggak salah sekitar 20%-an atau 25% dari ekspor Indonesia itu kemudian diolah lagi untuk diekspor ke Amerika. Ya, jadi diekspor ke Tiongkok, tapi diolah kemudian diekspor dalam bentuk bahan jadi ke Amerika Serikat. 20% dari ekspor kita. Ini artinya ekspor kita tersebut akan terpengaruh cukup signifikan juga. Saya sendiri belum punya angkanya berapa trade kita akan terpengaruh ke sana, tetapi dari berbagai penelitian yang lainnya ataupun juga melihat statistik yang ada, pengaruhnya ini akan cukup besar, terutama dari indirect effect. Nah, melanjutkan hal itu Pak, kalau kita lihat terkait dengan agenda hilirisasi pemerintah ini, apakah ini bisa meminimalkan ya dampak dari perang dagang tersebut ya untuk ekonomi kita, khususnya dari kinerja ekspor kita Pak? Ya, kalau hilirisasi, saya melihatnya hilirisasi ini masih terbatas. Ya. Pertama, masih terbatas. Walaupun ekspor Indonesia memang terutama dari produk-produk nikel itu sudah meningkat, tetapi kita bisa lihat bahwa ini masih hanya terbatas pada nikel saja, sehingga dampaknya mungkin kepada seluruh perekonomian atau bahkan juga hanya kepada industri manufaktur masih minimal. Selama ini kalau kita lihat kondisi industri manufaktur di Indonesia itu masih belum terlalu mendapatkan perubahan akibat dari hilirisasi. Memang nilai ekspor dari nikel dan besi, produk-produk besi itu sudah meningkat. Tetapi
kemudian secara keseluruhan belum memberikan dampak yang cukup signifikan. Jadi kalau saya melihat bahwa hilirisasi kalau memang dijalankan dengan baik pun, dijalankan dengan cepat, itu baru akan terasa lagi kalau memang kemudian ini sudah mencapai tahapan atau level yang lebih substansial. Oke. Nah, berikutnya ini kalau kita lihat dari sisi perjanjian internasional kita Indonesia, kan ini dinilai belum maksimal Pak ya untuk memanfaatkan FTA gitu ya yang sudah dimiliki. Apakah salah satu solusi untuk meminimalkan tadi dampak perang dagang itu dengan menambah FTA, atau malah kita harus mengoptimalkan FTA yang sudah ada sebenarnya? Ya, kebanyakan FTA yang belum optimal itu sebenarnya adalah karena ada beberapa hal ya. Yang salah satunya adalah dari partnernya sendiri. Apakah partner dari FTA tersebut memang merupakan partner besar kita atau tidak? Kita kalau kita punya partner dengan negara-negara kecil di Amerika Selatan ataupun juga di Afrika, kita tidak terlalu bisa mengharapkan bahwa ketika FTA-nya berjalan dengan baik pun juga akan memberikan hasil yang signifikan. Nah, masalahnya kita juga sering sekali meninggalkan atau tidak mempunyai FTA dengan negara-negara yang memang cukup signifikan. Misalnya antara Indonesia dengan European Union. European Union merupakan pasar yang cukup besar, cukup besar untuk Indonesia. Kemudian juga European Union ini, Uni Eropa itu juga menjadi sumber dari investasi Indonesia. Yang masalahnya selama 10 tahun FTA antara Indonesia dengan Eropa ini hanya masih terus dilakukan negosiasi, masih stuck di dalam proses negosiasi. Sementara negara lain, kompetitor kita di kawasan ini seperti Vietnam misalnya sudah menyelesaikannya pada tahun 2001. Ya, padahal Vietnam juga merupakan salah satu partner dagang cukup penting bagi Eropa ini. Nah, hal-hal seperti ini yang tentunya perlu diperhatikan, di mana kita harus memilih dan memilah lebih jauh lagi partner-partner FTA kita tuh seperti apa. Jangan kita hanya menambah FTA kita tanpa sebenarnya mempunyai basis yang cukup, sehingga ketika kita optimalkan pun tidak terlalu signifikan untuk perekonomian kita. Oke. Ini kita sedikit ngebahas ke mikronya Pak ya, sektoralnya. Kira-kira dari pandangan Pak Yose sendiri, apa sih sebenarnya sektor apa yang mungkin bisa terdampak ataupun mungkin diuntungkan ya dari akibat dari perang dagang itu sendiri Pak? Ya. Tadi saya sudah katakan sekitar 35%, 40% ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu sebenarnya adalah barang-barang manufaktur. Ini sebenarnya cukup baik sekali ya, dibandingkan dengan ekspor kita ke Tiongkok misalnya. Memang ekspor ke Tiongkok itu 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat dibanding dengan ekspor ke Amerika Serikat. Tetapi komposisinya ternyata cukup lebih menjanjikan dengan ekspor kita ke Amerika Serikat ya, yang lebih banyak produk-produk manufaktur, lebih banyak produk-produk yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Tetapi permasalahannya sekali lagi, apakah kemudian produk-produk itu pun juga kita bisa tingkatkan daya saingnya di Indonesia sendiri. Nah, ini terkait juga dengan apakah kemudian kita bisa memanfaatkan investasi yang datang ke Indonesia. Dan kelihatannya investasi yang datang ke Indonesia itu selama ini agak kurang, terutama di dalam bidang-bidang manufaktur yang seperti ini ya. Manufaktur yang sifatnya memang padat karya, manufaktur yang sifatnya mungkin bukan high tech, tetapi lebih banyak menggunakan Indonesia itu sebagai basis produksi. Dan kalau ini bisa diperbaiki, kondisi itu bisa diperbaiki, kita sebenarnya bisa mendapatkan manfaat juga dari perang dagang yang terjadi tadi. Oke, tadi kita lihat dampaknya perang dagang terhadap ekspor Indonesia. Kira-kira dampak dari perang dagang itu sendiri ataupun mungkin inward looking policy-nya dari Trump
apa sih Pak sebenarnya mungkin dampaknya terhadap FDI ke Indonesia gitu? Karena kalau kita lihat kan memang perannya China ataupun Tiongkok ini kan cukup besar ya sebagai global supply chain, tentunya dengan dampak tadi pengenaan tarif terhadap produknya China, pasti kan perannya terhadap global supply chain-nya juga akan berkurang, dan makanya nih apakah ini akan bisa mempengaruhi juga ya FDI khususnya dari China terhadap untuk masuk ke Indonesia? Ya, ini menarik sekali karena kebetulan beberapa waktu yang lalu itu ada satu survei dari Jetro yang melihat bagaimana persepsi perusahaan-perusahaan Jepang yang mungkin terkena dampak dari perang dagang. Jadi mereka sudah siap-siap sebenarnya. Mereka akhirnya mereka melakukan realokasi. Jadi dari beberapa ribu ya puluh ribu perusahaan-perusahaan Jepang yang berada di Asia Pasifik ini, itu banyak yang sudah berusaha untuk merealokasikan produksi mereka keluar dari Tiongkok. Contohnya dari Tiongkok itu pada tahun 2024 kemarin ini ada sekitar 176 perusahaan atau basis produksi mereka yang berusaha keluar dari Tiongkok. Ya, 90 itu pergi ke Vietnam. 25 pergi ke Thailand, sekitar 20 lebih pergi ke Malaysia, hanya sekitar 15-an yang pergi kemudian ke Indonesia. Merelokasi ke Indonesia. Nah, itu juga begitu. Ini mungkin memperlihatkan gambarannya bagaimana kita kemudian bisa sebenarnya masih kurang bisa memanfaatkan realokasi, terutama realokasi di dalam bidang investasi tadi. Ini langsung dari perusahaan dari Jepangnya yang seperti itu. Dan tentunya ada juga banyak perusahaan-perusahaan Tiongkok sendiri yang memang merasa bahwa ini adalah satu kesempatan atau satu keharusan bagi mereka untuk mendiversifikasi basis produksi mereka keluar dari Tiongkok itu sendiri. Ya, mereka juga mencari tempat-tempat yang lainnya, terutama di Asia Tenggara ini ataupun juga di India. Jadi kita tentunya harus compete dengan berbagai negara-negara tadi. Memang kita banyak punya kelebihan seperti Vietnam, penduduknya saja tidak sampai 100 juta gitu ya. Artinya basis produksi ataupun basis tenaga kerja mereka terbatas. Kita jauh lebih besar dari itu. Tetapi tentunya bukan hanya itu yang bisa kita jual. Kita juga harus memperbaiki iklim investasi di Indonesia sehingga tidak nggak mau berbagai produsen-produsen ini, investor tadi akan senang untuk datang ke Indonesia dan melebarkan sayap, mendiversifikasikan investasinya di Indonesia. Jadi kalau kita lihat secara umum kondisi politik dunia termasuk geopolitik kan ini semakin tidak pasti Pak ya, dan ini kan pasti akan berdampak secara umum pada ekonomi global dan juga pada pasar keuangan global. Mungkin saya minta pandangan Pak Yose gitu, bagaimana sebenarnya apa mungkin terkait dengan langkah-langkah kebijakan pemerintah yang mungkin harus diambil Pak, tidak hanya untuk menjaga stabilitas tapi juga bagaimana bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya tadi sudah menyebutkan bahwa dampaknya ini ada income effect-nya, ada substitution effect. Memang dari yang income effect-nya ini dulu yang mungkin kita bisa lihat bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Kita harus siap bahwa ada kemungkinan penurunan di dalam PDB kita ataupun juga pertumbuhan kita tentunya. Dan itu semua harus kita cari alternatifnya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri. Kembali lagi lebih ke dalam negeri. Memang Indonesia ini cenderung eksternal sektornya kan tidak terlalu besar ya. Eksternal sektor kita itu mungkin hanya sekitar
4-5% gitu ya, yang menyumbang kepada perekonomian kita. Tetapi itu juga harus terus kita yang 95% ini kita harus perkuat. Ya. Ketika kita bicara iklim investasi misalnya, itu kan bukan hanya bicara tentang iklim investasi untuk investor dari luar negeri, betul, termasuk juga investor dalam negeri, domestik juga terpengaruh melihat bagaimana apakah mereka mau menanamkan modalnya untuk membuat pabrik misalnya, atau membuka produksi, atau membuka berbagai aktivitas ekonomi yang lainnya. Ini yang tentunya harus kita perkuat juga. Dan itu juga mudah-mudahan bisa menarik berbagai pihak lainnya di luar negeri yang juga ingin merealokasikan tadi. Jadi pada prinsipnya hampir sama sih, tetapi kita harus mendorong juga bagaimana konsumsi dalam negeri ini serta penciptaan lapangan kerja di dalam negeri menjadi yang lebih baik. Baik, oke. Wah, diskusinya sangat menarik sekali Pak. Ini daging semua loh Pak ini. Seperti belajar kembali lagi international economics dari Pak Yose, dari ahlinya. Nah, kita tadi sudah bahas dampak dari trade war ataupun perang dagang terhadap ekonomi dunia dan juga ekonomi Indonesia. Namun belum kita garap ataupun belum kita bahas aspek ekonomi domestiknya. Namun peers, setelah ini kita akan bahas juga outlook ekonomi Indonesia di tahun 2005 dan lebih lanjut lagi bersama Pak Yose. Namun nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.